begitu, niat yang khusus. Nah, sekarang pasal selanjutnya adalah wa faraidul gusli salah satu asya'ah. Wajib mandi gitu, fardu mandi. Jadi yang harus terpenuhi di dalam mandi itu ada 3. Yang pertama niat ya, niat fi ghusl hayy, niat ketika mandinya orang hidup. Kalau orang mati maka itu diniatkan ya. Hukumnya itu cuma sunnah kalau orang yang mati. Sunnah untuk meniatkan memandikan si mayat tersebut. Tapi kalau orang hidup itu wajib berniat mandi gitu. Wajib dia berniat mandi. Tunggu. Ada juga perempuan itu kan dia keluar darah, tapi bukan darah haid, bukan darah nifas, bukan darah wiladah. Itu darah istihadho. Darah istihadho itu darah yang melebihi darah yang keluar di luar kebiasaan darah haidnya. Misalnya melebihi dari 15 hari. Misalnya ini sudah hari ke-15. Maka selanjutnya itu adalah darah istihadho. Itu tidak wajib mandi itu. Jadi ke-15 harinya dia mandi, baru kemudian dia sholat. Kalau masih keluar darah, itu darah istihadho. Tapi kan ada kriteria darah haid. Darah haid itu misalnya dia itu merah kehitaman, kemudian hangat, agak bau yang berbeda, mengental ya, itu darah haid. Berbeda dengan darah istihadho, tidak, kriterianya berbeda dengan darah haid itu dia. Beda dia. Atau misalnya dia biasa haidnya 7 hari tiba-tiba jadi 8, 9, 10, 11, berarti lebih dari 7 itu darah istihadho. Begitu. Dengan memperhatikan kekuatan darah tadi. Kekuatan darah itu misalnya darahnya sudah tidak sama dengan darah haid. Begitu. Ya. Darah kesasar itu kan? Darah kesasar. Oke. Nah, yang baru kemudian fardu mandi yang pertama adalah niat. Fayanwi al-junubu raf al-janabati awil hadasi al-akbari wa nahwi dzalik. Maka orang yang berniat itu dia niat mengangkat hadas besar. Niat raf al-janabah, niat mengangkat jenabah. Nawaitu gusla li raf il hadasi akbari minal junubi. Jadi ada lafaz minal junubi, berarti dia niat mengangkat junubnya. Begitu. Awil hadasil akbar, atau hadas besar. Nawaitu gusla li raf'il hadasi akbar, itu saya niat mandi menghilangkan hadas besar. Dari junub malah terus pakai kalimat junub lagi. Kalau pakai bahasa Indonesia cukup aja, saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Atau saya niat mandi mengangkat jenabah saya karena Allah Ta'ala. Itu cukup itu. Juga mandi kan? Ada? Boleh. Gitu ya. Nah, kalau orang junub niat haid, mandi haid gimana? Nggak bisa. Maksudnya perempuan itu haid, lalu dia junub. Begitu. Nah, tapi ada kasus begini, ada yang tanya, Ustaz, gimana kalau seorang itu siklus darah haidnya tidak normal? Biasanya habis melahirkan itu suka tidak normal. Siklus darahnya sudah tidak teratur. Lalu dia mengira darah haidnya sudah selesai. Lalu dia mandi dan melakukan hubungan suami istri. Habis melakukan hubungan suami istri, ternyata dia haid lagi. Maka dia mandi mana? Mandi junub apa mandi haid? Nah, ada pendapat ulama yang mengatakan mandi junub dan mandi haid. Nah, gitu. Iya. Iya. Gitu. Nah. Oke. Mana tadi? Watan wil haidu au nufasa'u raf al hadasil haidi awin nifasi. Nah, wanita yang haid dan wanita yang nifas itu niat menghilangkan hadas haid dan hadas nifas. Begitu juga wilada. Gitu. Jadi dia tidak boleh niat junub. Tapi dia mandi haid kalau dia haid. Watakunu niyatu makrunatan bi awali fardi. Nah, niat itu diiringi dengan awal membasuh
fardu. Awal membasuh apa? Fardu. Fardu yang awal, ya. Wa huwa awaluma yugsalu min a'lal badan au asfalihi. Nah, niat itu dikerjakan di awal kita membasuh anggota badan kita, baik dari atas ataupun dari bawah. Mulainya dari kaki, baru diniat dari ujung kaki diniat nawaitu gusla lirafil hadasi akbari minal junubi fardulillahi ta'ala. Di basuh di kaki tidak masalah, atau basuh dari atas kepala kemudian ke bawah juga tidak ada masalah gitu. Iya, tidak ada masalah. Gitu, tidak ada masalah. Ini kalau bahas fardunya ya, bahas fardunya. Mau dari bawah atau dari atas itu tidak ada masalah. Falau nawa ba'da ghusli juz'in wajaba i'adatuhu. Kalau dia berniat usai membasuh satu bagian baru dia berniat. Maka seluruh anggota tubuh yang tadi itu sudah apa itu harus dibasuh ulang. Gitu ya. Misalnya dia mandi terus baru pas selesai mandi pas di kaki dia niat nawaitu ghusla li rafil hadasi akbari minal junubi fardulillahi ta'ala. Nah, yang lain tadi itu gimana? Dibasuh ulang siram itu. Gitu, ulang siram. Baru wa izalatun najasati. Ya. Jadi mengulangi basuhan di tempat di anggota badan yang belum yang tadi dibasuh belum niat, ya kan? Makanya dari awal niatnya. Tunggu. Nah, tadi menandai ini kata. Ini ada kesunahan nih yang jarang orang tahu ini. Ulang balik dulu di niat. Ini tadi anak kelewat. Wa yundabu ayyuqaddamaha ma'a sunnanil mutaqaddimati kasiwak wal basmalati wa ghuslul kafaini liyasuba alaiha. Kan tadi niat itu di awal membasuh satu bagian dari anggota tubuh. Itu kan niat loh. Jadi misalnya pas di air taruh di kepala, nawaitu ghusla li rafil hadasi akbari minal junubi fardulillahi ta'ala. Atau pas di kaki nawaitu ghusla li rafil hadasi akbari minal junubi fardulillahi ta'ala. Baru kemudian mandi begitu. Kan ada selain itu kan ada sunnah-sunnah mandi. Nah, di sini ada kesunahan katanya mendahulukan niat saat membasuh sunnah mandi terdahulu. Jadi sunnah mandi itu kan cuci tangan, kan begitu ya. Cuci tangan terlebih dahulu, wudu. Nah, dia bilang di sini sunnah di saat itu nawaitu ghusla li rafil hadasinya. Gitu. Nah, gimana? Paham enggak ini? Kan antum jadi niat itu pas di tangan kan membasuh tangan gitu kan. Jadi pas membasuh tangan itu dari situ disunahkan di situ dia peniat. Kalau wajibnya kalau misalnya cuma pertanyaannya wajibnya gimana, Sat? Ya di anggota badan mana saja. Tapi kan antum biasanya mandi enggak cuma wajib mandi yang dilakukan kan? Enggak cuma 3 ini, enggak cuma niat meratakan air ke seluruh anggota badan, ya kan? Tidak hanya itu yang antum lakukan, tapi antum kan biasa wudu dulu, cuci tangan, wudu, ya kan? Malah cebok dulu, misalnya begitu kan? Cebok dulu. Kan itu sunah-sunahnya. Bahkan di sini salah satu sunahnya itu adalah siwak. Bersiwak juga salah satu sunahnya. Baca basmalah, cuci 2 telapak tangan. Kalau niatnya katanya di awal sejak awal mandi dalam hal mengerjakan perkara sunnahnya, maka kamu dapat pahala saat mengerjakan sunnah-sunnah wudunya, sunnah-sunnah mandinya. Karena kan niat itu nanti antum membasuh kepala misalnya, nawaitu ghusla. Tapi sebelumnya kan antum cuci tangan, apalagi siwak misalnya, cebok misalnya. Nah di titik itu katanya antum nggak dapat pahala kalau tidak diniatkan sejak awal, gitu. Tidak diniatkan sejak awal. Walakin in iktaronat an-niyatu al-mu'tabar bima yaqa'u ghuslu fardun fatahu sawabahu. Itu yang dia bilang.
tapi kalau kemudian kamu membarengkan niat yang sudah kita ketahui itu di saat membasuh awal bagian yang diwajibkan dibasuh, maka kamu nggak mendapatkan pahala sunnah yang telah disebutkan tadi dengan niat yang kamu baru bacakan di akhir tadi. Yo, bilang begitu. Mengerti enggak ini? Prakteknya begini. Kan antum biasanya kalau mau mandi, antum mandi itu cuci tangan, cebok dulu, cuci tangan, baca bismillah, begitu kan, menghadap kiblat, baru kemudian antum siram nawaitu ghusla, kan begitu. Kalau nanti di kepala antum basuh, maka itu awalan tadi cuci tangan, cebok, segala macam itu katanya itu sudah nggak kena pahala sunnah, begitu, pahala sunnah. Tapi dia kasih alternatif. Fal ahsan ayyakula ingda hadhihi sunani. Lebih bagus katanya saat kamu mengawali sunnah-sunnah tadi, kamu juga berniat nawaitu sunanal ghusli. Apa? Jadi ada niatnya gitu. Kalau kamu mau cuci tangan tuh, mau cuci tangan dulu, mau cebok dulu, itu sudah ada niat nawaitu sunanal ghusli. Saya niat mengerjakan sunnah-sunnah mandi. Nah, baru kemudian cuci tangan, cebok, segala macam, siwak, gitu kan. Baru habis itu antum basuh kepala atau kaki, kemudian antum baca tuh niat yang sudah biasa itu, nawaitu ghusla li rafil hadasi akbari minal junubi fardulillahi ta'ala. Gitu. Dia bilang begitu. Supaya antum dapat pahala katanya. Dapat pahala mengerjakan perkara sunnah. Karena kan dalilnya innamal a'malu biniat. Amal itu tergantung niat. Kalau nggak diniatkan ya nggak dapat pahalanya. Nah, gitu. Paham ini? Oke, ana lanjut. Kemudian wa izalatun najasati ingkanat ala badanihi ail muktasil. Kemudian menghilangkan najis kalau ada najis di badan. Gitu. Di anggota badan yang dibasuh. Nah, kata Imam Nawawi, beliau merojehkan, menguatkan pendapat itu. Kata beliau, wala yakfi ghuslatan wahidatan an hadasi wa najasati. Tidak cukup, ya, tidak terpenuhi kalau kemudian dia membasuh najis sekaligus menghilangkan hadas. Misalnya antum tuh ada najis, masih ada najis misalnya. Lalu kan mazi itu najis tuh. Tahu mazi? Yang keluar dari kemaluan laki-laki itu kan tidak hanya mani, ada mazi. Nah, mazi itu ya pelumas, semacam pelumas kalau melakukan hubungan suami istri. Dia keluar karena syahwat begitu. Warnanya bening, kemudian agak lengket dia. Nah, kalau dia kan itu najis, dia najis. Kata Imam Rafi'i, kalau antum tidak cebok dulu, tidak menghilangkan najis itu dulu gitu, lalu antum langsung mandi, maka itu tidak bagus, tidak cukup mandi kamu. Gitu. Tidak terpenuhi mandi wajibnya. Karena tidak cukup katanya itu menghilangkan hadas dengan najis sekali basuh, sekali siram. Jadi dihilangkan dulu itu hadasnya, baru kemudian antum hilangkan dulu najisnya, baru kemudian mandi hilangkan hadas. Gitu. Kalau hadas ini kan tidak kelihatan nih hadas ini. Karena orang tidak berwudu itu belum tentu bernajis, tapi dia berhadas. Makanya untuk menghilangkan hadasnya dia harus wudu, ya kan? Kalau itu hadas kecil. Orang kan misalnya habis melakukan hubungan suami istri, dia cebok, itu kan tidak bernajis dia. Dia kan tidak najis, cuma dia berhadas besar. Nah, kalau ada hadas besar sekaligus kumpul hadas kecil di situ, kata Imam Rafi'i, caranya kamu hilangkan dulu najisnya, baru kamu hilangkan hadas. Tidak cukup kalau di satu kali basuh, di situ juga sudah menghilangkan hadas sekaligus menghilangkan najis. Kata Imam Rafi'i, tidak bagus begitu, tidak cukup. Tapi Imam Nawawi juga bilang sebaliknya. Justru Imam Nawawi bilang iktafa. Itu cukup bi ghuslatin wahidatin anhuma. Cukup satu kali basuh najis dengan hadas itu dalam satu gayung, tidak ada masalah. Gitu. Memang begitulah fikih. Gitu. Nah, tapi ada catatannya Imam Nawawi bilang. Ada catatannya wa mahalluhu ma iza kanat najasatu hukmiyan.
Itu pun kalau kemudian posisi najisnya itu najis hukmiyah. Gitu, bukan najis ainiyah. Najis hukmiyah itu adalah najis yang tidak kelihatan bentuk fisiknya. Tidak tercium bentuk fisiknya. Tapi kita tahu bernajis. Kita tahu bernajis. Kan kalau misalnya orang melakukan hubungan suami istri misalnya, mohon maaf nih yang belum nikah. Orang melakukan hubungan suami istri misalnya, habis melakukan hubungan suami istri itu kan tidak kelihatan mana maziknya. Yang kelihatan justru maniknya, kan begitu. Tapi maziknya tidak kelihatan. Maka itu otomatis bisa kita hukumi sebagai najis hukmiyah. Tapi kalau bisa dibedakan mana mani, mana mazi, kelihatan maziknya, maka najis itu disebut najis ainiyah. Najis ainiyah itu yang kelihatan fisik najisnya. Bisa dicium, bisa kelihatan. Kalau mau dirasa, bisa rasa. Misalnya begitu. Kelihatan najisnya. Berarti itu namanya najis ainiyah. Karena kelihatan bentuk fisiknya. Ain itu fisik. Gitu. Tapi kalau hukmiyah itu tidak kelihatan. Tapi kita tahu bernajis. Kan cara menyikapinya beda itu. Kalau najis ainiyah, maka hilangkan dulu. Cara najis ainiyah itu, cara menghilangkannya adalah hilangkan dulu najis ainiyahnya. Kalau tidak mau dihilangkan, maka dia harus disiram dengan air yang mengalir. Ya, dia harus disiram dengan air yang mengalir sehingga kemudian najis ainiyah itu bisa hilang. Gitu. Kalau najis hukmiyah itu cuma cukup dipercik-percikan air udah selesai. Dipel udah selesai itu kalau najis hukmiyah. Makanya cara menghilangkan najis di masjid itu, kalau ada kotoran burung di situ, jangan langsung dipel di situ. Itu lumer tuh DPH najis. Caranya dikeluarkan dulu itu najisnya sampai kemudian tidak kelihatan, ya kan, tidak kecium gitu. Berarti itu sudah najis hukmiyah. Antum pel itu udah selesai itu. Karena sudah jadi hukmiyah. Kalau masih ada di situ kemudian itu lumer tuh DP najis. Gitu lumer. Nah, kayak tadi Imam Nawawi memberikan catatan, tidak apa-apa satu kali basuh hadas dengan menghilangkan najis dengan ketentuan najis itu najis hukmiyah. Gitu. Tapi amma idza kanat najasatu ainiyah wajaba ghuslatani anhuma. Kalau kemudian najisnya najis ainiyah, maka masing-masing dibasuh dengan cara yang berbeda. Hilangkan dulu najisnya, baru kemudian mandi menghilangkan hadas. Iya. Gitu. Ngerti? Bisa kan? Bisa. Dan ngerti kan? Bisa. Kemudian yang selanjutnya adalah isolul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati. Yaitu menyampaikan air ke seluruh pangkal rambut dan kulit. Wa fi ba'di nusahi badalu jami usul. Sebagian naskah mengatakan itu pangkal rambut. Ya, bukan seluruh rambut tapi pangkal rambut, seluruh pangkal rambut maksudnya. Itu harus kena air gitu. Nah, wala farqa baina sya'ri ra'si wa ghairihi, enggak ada bedanya rambut kepala ataupun rambut-rambut yang lain, jenggot segala macam, pokoknya harus sampai ke bagian-bagian dalamnya gitu. Wala bayanal khafifi minhu wal kasafi wal kasifi, baik itu rambutnya tebal ataupun tipis tetap harus sampai. Wa sya'rul madfurah, dan adapun rambut yang dikepang, rambut yang dikepang atau rambutnya keriting tebal begitu, ilam yasil ma'u ila batinihi ila binakdi wajaba nakduhu. Andaikan rambut itu dikepang kemudian air nggak bisa sampai ke dalam, maka kecuali dengan membuka kepangannya, maka dibuka dulu kepangnya. Kecuali air bisa sampai ke bagian dalam tanpa dibuka kepang, tidak ada masalah. Kalau nggak bisa sampai, maka buka DP kepangan rambut. Nah, yang dimaksud dengan basyaro itu adalah zahirul jildi, yaitu bagian luar kulit ini nih. Makanya saat mandi pastikan nggak ada getah pisang, getah pisang ataupun cat gitu, nggak ada cat di tangan begitu. Pastikan begitu.
tip X gitu, tip X gitu. Konteks. Ya, konteks. Karena tuh konteks yang chat itu, dia nggak bakal masuk. Gitu. Wa yajibu ghuslu ma zahara min simaihi uzunaihi. Nah, wajib juga ini nih bagian-bagian lubang-lubang atau lipat-liput telinga ini nih. Itu dipastikan kena air. Gitu. Atau hidung, lubang hidung yang misalnya DP hidung tuh terpotong, kan kelihatan tuh bagian dalam tuh kelihatan tuh. Itu berarti zahirnya itu. Kalau ini nggak kelihatan, ini bagian batinnya ini. Hanya sunnah itu dikenakan air, tapi nggak wajib. Tapi kalau dia hidung ini misalnya kepotong kan langsung kelihatan bagian dalamnya. Itu bagian wajib yang harus dibasuh. Bagian wajib yang harus dibasuh. Gitu. Dan kemudian syukuki badan, yaitu lipatan-lipatan badan. Pastikan itu kena air. Kalau orang yang badannya agak besar tuh banyak lipatan-lipatannya. Nah, kalau ada ponoi yang so dalam-dalam tuh ponoi itu pastikan dia kena air tuh. Gitu. Gosok. Nah ini wajibu isolul ma'i ilama tahtal kulfati minal aklafi. Wajib menyampaikan air ke bagian bawah kuluf. Kuluf itu kulit yang menutupi kuncup kemaluan laki-laki kalau dia belum dihitan. Nah dia itu harus masukkan air ke dalamnya kalau kemudian dia belum dihitan. Nah ini ada penjelasannya. Kenapa demikian? Li'annahu zahirun hukman wa illam yazhar hasanan gitu. Karena dia bagian daripada zahir, secara hukum dia itu zahir. Badan yang harus kena air saat mandi junub. Itulah sebabnya kenapa khitan itu menjadi wajib kalau kemudian kan di masa awal dia balik kan dia belum tak keluar, ya kan? Kuncupnya belum keluar. Salah satu cara untuk mengeluarkannya adalah dengan khitan. Sebab ada kaidah usul fikih ma la yatimul wujub illa bihi fahuwa wajibun. Perkara wajib yang kalau tidak terpenuhi kecuali dengan sesuatu itu maka sesuatu itu menjadi wajib. Hanya orang mau mandi junub, dia mau mandi junub karena dia balik, dia mimpi basah mandi junub, air tidak sampai ke dalam, otomatis harus dikeluarkan supaya air masuk ke dalam. Begitu. Nah, tunggu. Namanya li'annaha mustahakul izalati, karena dia berhak untuk dikeluarkan. Wa min sama law azala hasahsun fala domana alaihi walam yakun ghuslu mahtatahu illa bi izalati wajabat gitu. Kalau kemudian tidak dengan menghilangkannya, air tidak akan masuk ke dalamnya, maka jadi wajib untuk menghilangkan itu. Tapi kalau bisa antum pastikan ya sebagaimana pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa hukumnya itu adalah sunnah kalau bisa masuk. Tapi kan waktu di usia-usia mau balik dia kan ndak bisa dikasih keluar kecuali dia suka onani. Nah, dia bakalan bisa keluar itu karena sudah biasa dipermainkan semacam itu. Iya kan? Tapi kalau misalnya dia anak yang baik, kan dia nggak akan keluar itu kuncup kemaluan itu. Maka mau tidak mau, karena dia sudah balik, harus dikasih keluar supaya air masuk ke dalam saat mandi junub. Jadi begitu dia. Makanya kalau ndak dengan cara itu, maka jadi wajib untuk dikasih hilang. Gitu. Semprot isi pakai air. Ke selang. Gitu. Habis dong. Gitu. Baru wa ilama yabdu min farjil mar'ati inda qudu'iha liqada'i hajatiha. Nah ini nih agak sensitif ini, tapi mohon maaf sebelumnya. Tapi harus dijelaskan. Yaitu sesuatu yang nampak dari perempuan saat dia duduk untuk buang hajat itu bagian zahir. Saat dia buang hajat, kemudian di kemaluannya itu yang nampak terlihat, maka itu sesuatu yang wajib dibasuh. Gitu. Karena itu termasuk bagian zahir. Wa mimma yajibu ghusluhu al-masrubatu. Dan bagian yang wajib dibasuh itu adalah masrubah. Apa itu masrubah? Lubang dubur.
lubang dubur itu wajib dibasuh. Makanya antum kalau pas mau mandi junub itu antum kejan dulu supaya dia keluar sedikit. Nah itu antum basuh itu pakai air. Kalau misalnya antum ndak bahasa orang baono, kalau ndak begitu, kun dia nak keluar, antum ndak basuh tuh bagian kan kalau antum kuat kejan atau baono tuh kan dia ada mau keluar sedikit tuh begitu. Nah itu bagian zahir yang harus dibasuh. Bagian zahir yang harus dibasuh. Kalau tidak dibasuh itu maka bakuat supaya dia keluar sedikit. Nah itu basuh itu dibasuh. Li'annaha tazharu fi waqti qada'il hajati fatasiru min zahiril badan. Karena dia itu adalah masrufa itu lubang dubur itu adalah saat antum buang hajat itu kan dia nampak keluar, maka dia bagian dari zahir yang harus dibasuh. Begitu, dia bagian zahir yang harus dibasuh. Dikit lagi. Wasunanuhu, dan adapun sunnah-sunnah mandinya ada 5 sunnah mandi, yaitu tasmiyah, membaca bismillah, kemudian wudu. Nah, membaca bismillah ini itu adalah makrunatun biniyati sunanil gusli kamamaroh, yaitu dibarengkan dengan saat antum berniat melakukan sunnah-sunnah mandi di awal tadi. Antum baca bismillah, baru kemudian nawaitu sunanal wudu, nawaitu sunanal gusli. Ya kan, lillahi ta'ala baru antum mandi gitu. Paling pendek bismillah, basmalah itu bismillahi. Paling panjangnya bismillahirrahmanirrahim. Dan antum bermaksud dengan membaca bismillah itu adalah jangan antum bermaksud membaca ayat. Jangan antum bermaksud membaca ayat. Bahkan yang antum lakukan adalah niat zikir saja. Jadi saat membaca bismillah itu antum berniat berzikir dengan bismillah. Tidak ada maksud untuk membaca ayat gitu. Karena antum dalam keadaan junub, baru di kamar mandi lagi. Gitu. Ya. Antum baca bismillah. Selanjutnya adalah wudu. Nah, wudu, dan bagian daripada wudu itu ada madmado dengan istinsyak, kumur-kumur dengan menghirup air ke dalam hidung. Nah, disunahkan bagi orang yang mandi itu berkumur-kumur dengan menghirup air ke dalam hidung. Itu yang qala Romli tadi kata. Nah, walau tawaddu'a qoblal guslihi summa ahdasa qobla ayaktasila lam yuhtaj ila i'adatihi kama qala Romli. Adapun orang yang berwudu sebelum mandi dia berwudu, ya kan? Habis itu ternyata dia berhadas sebelum mandi, maka tidak perlu diulang wudunya, kata Imam Romli. Antum bisa berwudu tuh, so mau mandi, tiba-tiba antum tak kontok, nggak usah bawa wudu ulang baru mau ulang mandi, nggak usah. Selanjutnya dengan mandi. Gitu. Selanjutnya dengan apa? Dengan mandi. Gitu. Berwudu dengan sempurna sebelum mandi. Wayanwi bihi al-muktasil sunat al-gusli. Dia wajib dia berniat untuk, tidak wajib ya, tapi dia berniat untuk melakukan sunnah-sunnah mandi. In tajarodat janabatuhu anil hadasil asgor. Jika jenabahnya itu tidak ada hadas kecil. Jika jenabahnya itu tidak ada hadas kecil, maka dia berniat untuk melakukan sunnah mandi. Misalnya antum itu tidur dalam keadaan duduk, tiba-tiba antum mimpi basah. Kan antum tidak berhadas kecil. Iya kan? Antum tidur dalam keadaan duduk, menempatkan pantat begitu tuh. Kemudian antum tasono mimpi basah begitu. Lalu antum keluar mani.
berarti antum wajib mandi. Tapi antum tidak wajib wudu. Karena wudu antum tidak batal. Cuma antum wajib mandi besar begitu. Iya. Gitu. Antum wajib mandi apa? Mandi besar. Kalau begitu antum keadaan, maka niat antum itu adalah niat melakukan sunnah mandi saat mau berwudu. Saat berwudu itu sunnah mandi. Tapi kalau ternyata antum itu berhadas kecil sebagaimana biasa orang kalau junub berarti juga berhadas kecil karena kencing segala macam, tak kontok segala macam, tak punya wudu, maka niat antum itu sebagaimana niat biasa. Wa imrarul yadi alama wasolat ilaihi minal jasadi. Kemudian antum menggosok-gosokkan tangan ke seluruh badan supaya air itu kena di seluruh badan. Wa yu'abaru an hadzal imrari bidalki. Dalki itu menggosok-gosokkan begitu. Wal mualatu, dan terus menerus. Jangan samtara mandi keluar piba apa sekali andek baru ulang balik selanjut mandi ndak. Dia terus menerus. Kecuali begini. Antum sesudah mandi ternyata sehabis itu mandi ada anggota badan yang tidak basah, misalnya ini bagian ini. Nah, antum masuk lagi ke kamar mandi, tinggal itu yang dibasuh. Nggak usah dari awal. Begitu. Beda dengan wudu. Kalau wudu antum sehabis wudu ternyata ada yang bilang, itu bagian ini yang tidak kebasuh. Dari awal sebab wudu ada tertib. Iya kan ada urut-urutannya. Mandi kan mau dari mana saja tidak ada masalah. Begitu. Ngerti? Begitu. Nah, sebelum Anda lupa, kalau perempuan itu kan kemungkinan habis mandi keluar mani itu kemungkinan ada. Sebab dia menampung. Misalnya pas melakukan hubungan suami istri, baru ternyata dia habis mandi junub, coba ganti, keluar lagi, masih ada keluar begitu. Karena kan dia tertampung tuh di dalam rahim. Maka dia wajib mandi ulang tuh. Wajib mandi. Karena keluar mandi ulang. Makanya dia nggak lama dia dulu tuh, baru kemudian dia buang air, jalan-jalan berdehem kiri kanan, baru kemudian dia mandi. Karena kemungkinan dia keluar lagi ada kalau perempuan, kalau laki-laki kayaknya enggak. Ya, sekali keluar dia. Perempuan kan berapa kali kan dorong. Gitu ya? Ya, itu yang menikah, yang belum menikah. Jangan terlalu menghayal. Masya Allah. Wa taqdimul yumna min shiqaihi ala yusra. Dahulukan bagian badan yang kanan atas bagian badan yang kiri. Kemudian wa baqiya min sunanil gusli umuru mazkurun fil mabsutati min ha taslisu wa takhlilu sya'ri. Bagian daripada sunnah-sunnah mandi yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang lebih besar adalah taslis. Taslis itu 3 kali dengan bilangan ganjil itu. Kemudian takhlilu sya'ri, yaitu menggosok-gosok kepala kita. Gitu. Itu penting. Oke, taib. Demikian 2 pasal kita pada malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikut. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut dengan kitab Nashahil Ibad.